Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Apa kabarmu? Semoga kabar baik ya, selalu menyertaimu, selalu mendapatkan perlindungannya, amin. Selalu mendapatkan rahmatnya, amin. Dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan, amin. Allahumma amin. Masih bersama aku ya di General Reading, pembacaan secara umum. Ya, bisa cocok bisa tidak tergantung dari vibrasi energi sahabat aku dimanapun berada. Siapkan dirimu, inilah orang-orang yang akan atau yang mau mengincar kamu. Dia mau lakukan sesuatu. Ini bisa asmara, bisa yang lain. Kita lihat aja kartunya nanti ya, akan menyampaikan pesan apa buat kamu. Ya, buat sahabat aku semua yang sudah like, komen, subscribe pastinya ya. Terima kasih sudah klik video ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa like-nya, komennya, dan tekan tombol notifikasi untuk mendapatkan video-video atau pemberitahuan tentang video-video Gones terbaru ya. Di sini. Dan tetap fokus pada Sama Pencipta alam semesta, karena semuanya hanya atas kehendaknya dan hanya Allah lah yang Maha tahu tentang perjalanan hidup, tentang kehidupan ini. Karena itu adalah rahasia Allah. Dan ini kita menggunakan kartu tarot sebagai media prediksinya, sebagai mencari clue, gambaran, atau untuk antisipasi motivasi di pembelajaran. Ya, sebaiknya harus bagaimana, hati-hati atau tidak, kayak gitu-gitu. Jangan dijadikan pedoman hidup sehari-hari ya. Karena pedoman hidup sehari-hari kita ada Allah SWT atau Sang Pemilik alam semesta, atau menurut keyakinan kalian sahabat aku dimanapun berada ya. Oke, kita akan mulai. Fokus. Kalau bisa jangan diklik videonya ya. Kalau iklan lewat biarin saja dulu agar energi kalian tidak terputus. Fokus ya, kita akan mulai. Siapkan dirimu, inilah orang-orang yang mau mengincar kamu. Mereka atau dia mau melakukan sesuatu untuk kamu. Apa itu? Kita akan lihat. Penasaran kan? Kita akan lihat. Fokus. Ini adalah tentang kesulitan ekonomi. Ini adalah tentang kekecewaan cinta. Ini adalah tentang keterpurukan. Jelek ya, Des? Iya. Negatif. Kartu pertama, goyang-goyang nih, gak apa-apa ya. Ini orang sangat bersedih, sangat patah hati. Kekecewaan cinta hubungannya dengan patah hati. Keterpurukan finansial hubungannya dengan kesedihan. Pailit. Kemudian ada yang disebut namanya chemistry, kecocokan hati. Kita buka kartunya dulu ya. Satu persatu nanti kita akan uraikan. Jangan terburu nafsu. Jangan terburu-buru. Hal ini berlangsung sudah lama. Sudah lama orang ini ya. Jadi kamu harus siap-siap apa yang akan dia lakukan terhadap kamu. Dan tidak ada perubahan sama sekali. Tetap kondisinya seperti ini, stuck. Keterpurukan, kekecewaan, kesedihan, patah hati. Kayak sudah menyatu dengan hatinya. Dan ini sudah berlaku lama. Dan hubungan. Dan ini stuck ya, tidak ada perubahan untuk menjadi lebih baik. Saat ini dia berjuang.
berjuang atau berusaha. Ya, yang pasti kita bicara tentang apa? Tentang asmara aja ya. Jangan finansial. Ini finansial jelas terpuruk orangnya. Dan sudah lama ini. Gitu ya, Des. Iya. Dan dia tidak ada perubahan apa-apa dalam keterpurukan, ya terpuruk melulu. Kekecewaan cinta, iya kekecewaan cinta. Ini mungkin sama kamu kali ya. Dia lagi dalam tahap berusaha memperbaiki, tapi berusaha doang, ini belum memperbaiki. Sudah berusaha. Proses sudah dimulai untuk memperbaiki, baik dalam hubungan, baik dalam perekonomian. Kita bicaranya pilih yang mana nih? Pilih tentang finansial, keuangan, atau masalah tentang asmara? Asmara aja ya, itu yang lagi digandrungin itu, lagi dipertanya-tanyakan, lagi menjadi buat kayak penasaran gitu. Aku ganjelin ini aja dulu biar gak gerak-gerak. Ada batu laut. Ini Gondes ambil batu laut ini dari Tanjung Kait saat Gondes makan ikan bakar bersama seseorang. Aduh Gusti. Malah curhat. Ya, jadi orang ini kita bicara tentang asmara aja. Orang ini mengalami sebuah kekecewaan cinta, kepatah hatian, dan ini sudah berlaku lama, ibaratnya sudah menyatu dengan dirinya, dan ini sudah lama, dan hubungan ini stuck di tempat. Versi dia ya, dia berusaha untuk memproses kembali hubungan ini sama kamu pastinya ya, tujuannya di kamu ya. Ini bicara tentang kamu dan seseorang di sana ya. Kenapa dia bisa begini ya? Mungkin kemarin-kemarin dia cukup mengabaikan kamu, cukup mengabaikan perasaan kamu ya. Kamu dianggap enteng, kamu dianggap angin lalu. Dia butuh sama kamu, dia bicara sama kamu, atau dia bisa deket sekali sama kamu di saat dia butuh uang. Kita bicara tentang keterpurukan, berkesinambungan ya, berkesinambungan. Dia kan baik sekali sama kamu saat dia membutuhkan. Ada sesuatu yang diinginkan dari kamu tentang finansial karena dia terpuruk di sini. Tapi setelah itu ya cuek aja, seperti gak ada masalah. Cuek aja sama kamu ya. Kalau nggak kamu WA dulu, dia nggak nge-WA. Kalau kamu nggak tanya kabar dulu, dia nggak pernah memberi kabar. Tapi di saat dia butuh nanti akan mendekat, akan nge-WA kamu seperti itu ya. Kemudian orang ini juga terlihatnya ya merasa kamu yang mencintainya. Jadi dia merasa kamu gak bakalan bisa hidup tanpa dia. Makanya gak lepas kalau di saat dia tidak menginginkan, tidak membutuhkan kamu untuk sesuatu hal, dia akan menjadi seorang yang sombong dan uring-uringan. Dan dia lupa dengan kebaikan kamu, bahwa kamu sudah membantu, bahwa kamu sudah perhatian sama dia, bahwa kamu sudah sayang sama dia, kamu itu sudah peduli sama dia. Tapi di saat dia tidak butuh kamu, karena mungkin dia sudah merasa ada atau sudah mempunyai, ya misalkan uang, itu dia mempunyai uang, dia akan cuek sama kamu. Dia nggak akan nge-WA kamu secara intens. Ya kalau kamu nge-WA dulu dibalas. Itu hanya sekedar untuk mempertahankan kamu agar tidak pergi dari dia. Saat ini orang ini dalam keterpurukan finansial dan patah hati atau kecewa, mungkin kamu sekarang lebih mengontrol diri kamu sendiri untuk tidak terlalu bucin, untuk tidak terlalu lebay mendekati dia, tidak terlalu, ibaratnya kamu mengurangi
mengurangi kualitas daripada kasih sayang kamu ke dia, karena mungkin dia sudah terlanjur banyak melukai hati kamu atau nggak meduliin kamu gitu. Jadi kamu mulai sadar gitu loh, kalau kemarin kamu tuh masih terlena oleh udah kata-kata dia, mungkin ya, oleh kata-kata manis ya, oleh ya kamu lagi mabuk cinta gitu, dan dia bukan mabuk cinta tapi menggunakan perasaan kamu, memanfaatkan perasaan kamu. Makanya di saat kamu di saat dia nggak butuh, kamu nggak bakal di WA, dan di saat dia butuh kamu akan seperti tuan putri yang disanjung-sanjung, yang dirayu-rayu gitu. Dan kamu orangnya baper, kebawa kamu. Tapi semakin kesini terlihatnya kamu mulai menyadari bahwa kamu tuh tidak ada di posisi apapun, karena nggak terlihat cinta di situ. Tapi kamu yang cinta, kamu yang bucin sama orang itu. Tapi kemudian kamu mengontrol diri dan kamu mencoba untuk memposisikan diri kamu bahwa di antara kalian berdua itu sebetulnya cuma kamu sendiri yang cinta. Makanya kamu mundur. Nah, di saat inilah dia ngerasa kecewa, terpuruk, dia berasa sekali, karena kamu sudah berkurang perhatiannya, tidak seperti dulu lagi. Akhirnya dia stuck di tempat. Kemudian berusaha dia ya untuk memproses. Orang yang kamu deketin ini masuknya kategori player ya. Player. Memproses, dan dia itu kayak berasa bahwa dia itu bisa mencari yang lain selain kamu ya. Maksudnya gini nih, diidolakan orang banyak gitu, dia itu merasa seperti itu, merasa diidolakan, feminim cantik, dan kamu tuh tidak masuk di kategori dia. Kalaupun kamu diterima itu karena sesuatu hal yang terhubung dengan uang, karena kartu pertama uang ya, tentang keterpurukan. Sekarang saat ini dia ada kerinduan sama kamu, prosesnya udah mulai kangen, mulai berasa ternyata dia itu nggak sadar kebaikan kamu itu sudah menaut hati dia untuk mencintai kamu. Ya, dia mulai berusaha untuk memproses perasaan ini, membuka lembaran baru kembali. Caranya bagaimana? Dia berusaha untuk akan mendekati kamu lagi, bahkan mengejar mungkin. Dia akan mengatakan bahwa dia cinta sama kamu. Entah kamu akan menerima atau tidak, itu terserah kamu ya. Tapi di sini kamu pernah diabaikan dan kamu mulai menyadari posisi kamu bukan siapa-siapa. Posisi kamu di sini hanya sebagai seorang yang baik, yang bisa membantu di saat dia butuh. Ya. Ibaratnya kalau kamu mau ngajak jalan-jalan itu dia keberatan, karena orang ini identik dengan cuan. Apa yang dia lakukan harus ada cuan. Kalau nggak ada cuan dia nggak mau. Orang ini. Kenapa? Karena di dalam keterpurukannya dia ada kamu, dan kamu itu orang yang lebih dari dia, itu maksudnya secara finansial. Makanya dia menggunakan perasaan kamu untuk mendapatkan sesuatu yang dia butuhkan. Tapi dia kurang kontrol bahwa kamu itu sebetulnya juga punya hati ya. Diperlakukan tidak adil. Maka sekarang dia stuck di tempat. Tinggal sedih, terpuruk, kecewa, patah hati. Dan ini sudah berlaku lama, mungkin sekitar 6 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 3 bulan terakhir. Bisa juga seperti itu. Dia kemudian menyadari bahwa kamu ternyata akan lepas dari dia. Dia berusaha, dan dia memproses bahwa ternyata dia itu mencintai kamu, menyayangi kamu, dan ingin membuka kembali, kayak menyambung benang atau membuka, bukan membuka ya. Ini bukan benang ruwet ya, bukan benang ruwet, tetapi ingin menyambung sesuatu yang hampir putus. Ya, tapi di sini terlihatnya kamu belum ada respon.
mungkin kamu menahan diri. Dia sudah mempertimbangkannya untuk bersama kamu, untuk menebarkan cinta ke kamu, bukan karena alasan yang kemarin, tetapi memang dia sayang sama kamu. Ya. Ada saatnya kamu harus berani mengatakan atau menyinggung perasaan orang lain kalau memang kebaikan kamu gak pernah dipahami dan tidak dihargai. Pertama kamu bertahan. Ada saatnya kamu harus menarik kebaikan kamu itu. Tapi khusus untuk orang yang tidak mengerti dan tidak pernah paham dan tidak tahu berterima kasih. Saat ini dia mulai terbangun dari tidurnya, ya. Bahwa orang yang selalu dicuekin, diabaikan di saat dia tulus itu punya kelelahan juga. Bisa bangun tidur. Makanya kalau bisa kamu, misalkan kamu dicintai, kamu jangan pernah membangunkan dia dari tidur. Artinya kamu harus mengimbangi. Kalau tidak, kamu langsung jujur aja. Dia datang untuk menawarkan cinta ini ke kamu. Kemarin kemana? Di saat kamu sudah agak mau menghilang, dia datang. Ini adalah pengkhianatan. Dari pengkhianatan kepercayaan, kamu tulus, kamu cinta, kamu jujur. Karena orang jujur cinta itu gak pernah bosan. Tapi dia tidak mengimbangi seperti perasaan kamu. Akhirnya kamu mundur pelan-pelan, menarik diri. Tidak pergi totalitas, tidak pergi total, tapi kamu menarik diri. Untuk perhatian yang kemarin 10 kamu kurangi jadi 5. Yang perhatiannya kemarin kamu 9 jadi 4. Seperti itu. Dia merasa sekarang. Dan di saat kamu pergi mulai pelan-pelan mundur itu, dia berasa. Dia mulai berjuang. Berusaha untuk bisa memproses kembali perasaan ini. Kalau dia tuh mencintai kamu dan ingin membuka hidup baru bersama kamu. Dan untuk kenangan-kenangan yang kemarin bersama kamu yang jelek-jelek itu, dia ingin lupakan. Maksudnya kamu juga diminta untuk melupakan. Dan dia sudah mempertimbangkan bahwa cintanya hanya untuk kamu. Kemarin dia berasa sudah mengkhianati kepercayaan kamu. Orang nyesel itu datangnya di belakang. Dia ingin melakukan sebuah perubahan menjadi lebih baik daripada kemarin. Kembali sama kamu mau atau tidak, itu kalian yang menentukan. Sangat hati-hati dia melakukan ini. Dia sangat mencintai kamu, cintanya berkelimpahan di sini. Sangat, makanya dia akan mengejar kamu, akan melakukan ini untuk kamu, melakukan perubahan menjadi lebih baik, berjuang untuk bisa dapatkan kamu lagi, dan bisa untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kemarin untuk menjadi lebih baik. Semua sudah dia pertimbangkan. Ini adalah healing. Dia ingin menyembuhkan luka, ingin melakukan sebuah perubahan menjadi lebih baik. Itu yang dia rasakan sekarang, yang dia inginkan dari kamu. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu akan menerima kembali atau tidak? Sepertinya kamu terlalu banyak mengeluarkan air mata, terlihat di sini. Ini ceritanya sangat melukai ya. Sepertinya kamu sering menumpahkan air mata, mengeluh pada Tuhan untuk meminta untuk segera melepaskan perasaan kamu ke dia. Jangan sampai jatuh cinta yang berlebihan seperti ini. Tapi kamu gak bisa, karena kamu masuknya twin flame. Hanya alam semesta yang bisa memisahkan hati kamu dengan dia. Kamu mau bicara Pandes, orang ini sombong. Bukan sombong ya, lebih condong nggak tahu berterima kasih. Sudah dicintai orang dengan tulus. Sombong, masuk sombong Des. Ya bisa juga masuk sombong, tapi orang ini lebih orang yang tidak tahu diri. Kamu mau bertahan terus ya nggak apa-apa. Mungkin kamu memang sengaja dipinjam Tuhan untuk merubah orang ini menjadi lebih baik.
Ditegaskan ya di sini orang ini agak ada player dikit ya. Ya masih kepikiran untuk mencari yang lain gitu ya. Tapi nggak bisa. Karena cintanya hanya buat kamu. Kadang-kadang dia ingin mencarikan pengganti buat kamu, tapi nggak bisa. Karena jujur dia sebetulnya cinta. Cuman telat ngaku aja, telat berasa. Orang itu kalau sudah kehilangan baru berasa. Kalau masih bersama itu seperti masih nggak nyadar bahwa betapa tulisnya kamu mencintai dia. Kesannya sombong jadinya orang yang dicintai itu. Makanya kamu sudah sering kondisi kasih tahu, jangan pernah kamu sedikit pun mengucapkan kata cinta di depan dia, apalagi bilang aku cinta banget, jangan tinggalkan aku. Jangan, tahan aja di diri sendiri, di hati. Itu nanti jadi bumerang buat kamu, yang endingnya kamu nangis ya. Dia sudah tidak memikirkan yang lain lagi, tidak berkeinginan yang lain lagi. Dia pure hanya ingin bahagia bersama kamu. Ya, ini dari seorang maskulin. Dia ingin jadi imam kamu dan ingin berkomitmen. So sweet, ya so sweet. Tapi kamu yang terluka, babak belur, terlihatnya kamu banyak mengeluarkan air mata di sini. Saat ini dia mengalami beban sejak perpisahan dengan kamu, sejak kamu itu berubah. Sebetulnya kamu nggak akan berubah kalau dia juga mengerti menghargai, ya kan? Karena cinta itu saling menghargai, karena sayang itu saling menghormati, bukan saling menghina fisik. Jangan saling menghina. Ya, apapun ya yang keluar dari mulut itu lebih baik bicara yang baik-baik daripada bicara yang buruk. Tapi orang ini tidak, karena merasa kamu cintai, merasa kamu itu bucin, ngejar-ngejar dia. Makanya dia itu berasa seolah-olah kamu tuh lebay. Ini orang gak dewasa loh, orang seperti ini. Orang yang dewasa itu gak bakal seperti itu. Ya, saat ini dia berusaha untuk bisa mendapatkan kamu kembali. Karena dia sangat berasa ya keterpurukan finansialnya, kecewanya, patah hatinya, sedihnya. Ditambah kamu gak ada. Kalau kemarin kan kamu membantu dia, karena kamu sayang. Aku yakin karena kamu sayang membantu itu, bukan karena pura-pura baik, bukan. Memang ketulusan. Tapi di sini tidak ada ketulusan buat kamu. Setelah kamu pergi baru dia memproses, berusaha untuk mendapatkan kamu kembali. Ya, ini dia akan datang ke kamu. Orang ini akan mengejar kamu atau mengincar kamu kembali. Jadi kamu hati-hati kalau kamu memang nggak mau balikan, ya udah bicara apa adanya, tuntas dan selesai. Jangan ditunda-tunda, ya. Jangan PHP-in, jangan seperti dia. Kamu nanti malah seperti dia sifatnya. Ganti dia yang ngejar aku des. Jangan ya. Orang jahat jangan dibalas dengan kejahatan. Orang tidak baik jangan dibalas ketidakbaikan. Tetap jadilah orang baik kamu. Sabar ya. Kalau mau pergi ya udah tinggalin aja, pamitan baik-baik. Kita temenan aja gitu. Karena bagaimanapun juga kamu pernah tergila-gila. Kamu pernah bucin sama dia, bukan tergila-gila. Iya kan? Hubungan ini pernah termeh. Aku yakin kamu yang banyak menangis di sini. Banyak bercucuran air mata. Mau melepaskan diri nggak bisa. Tapi nggak dilepaskan, kamu selalu seperti yang orang yang diabaikan di pojokan. Ini hubungan twin flame relationship. Cinta, saling cinta, tapi sangat menyakitkan. Bukan toksik, bukan. Ini nggak bisa lepas tanpa kehendak alam semesta. Seperti itu. Tapi aku bisa pelan-pelan loh lupain. Ya itu yang dinamakan kamu sudah mulai dibantu oleh alam semesta untuk lepas. Udah saatnya untuk lepas. Ini hubungan gak sebentar ini. Ada yang sudah setahun, ada yang 2 tahun, ada yang pokoknya lebih dari 6 bulan. Tapi gak ada kebahagiaan. Kebahagiaannya ada saat jalan-jalan. Tapi endingnya nanti kalau kamu sudah pulang dari jalan-jalan, kamu duduk termenung, ternyata ada sesuatu hal yang memang harus kamu bayar. Seperti itu. Ya. Aduh Gusti. Menyedihkan. Di sini ada energi Cancer. Ada energi Taurus, juga ada energi
Leo ya, juga ada energi Pisces, Scorpio, Cancer kuat sekali. Ada Sagittarius ya. Kemudian ada Gemini. Ada Aries, kuat juga Aries. Ya. Kalau Gondes menyampaikan tentang zodiak, artinya inilah elemen yang tercurah dan terpoles tebaran kartu ini. Ini si dia ini saat ini lagi mengalami sebuah beban tanggung jawab yang sangat berat. Di sisi lain dia terpuruk, di sisi lain dia sedih, dan kamu udah mulai menarik diri ya. Kamu salah enggak? Kamu enggak salah, lakukan yang terbaik karena kamu juga berbahagia. Paling susah lagi itu kalau sudah membantu dihina, nggak dihargain, ya kan? Ini masuk kategori seperti itu. Kalau kalian tidak masuk di ranah ini, ambilnya sebagai pembelajaran agar kamu lebih hati-hati untuk mendapatkan atau mencari pasangan. Jangan baper dan jangan terburu-buru untuk menjatuhkan perasaan. Kalau kamu ada di ranah ini tapi kurang detail, silakan personal reading. Ya, yang ingin personal reading silakan personal reading. Kalau ini adalah ranah kalian, jadikan ini sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Berpikir 10 kali, melangkah 1 kali. Jangan buru-buru menjatuhkan hati seperti itu ya. Oke, sekarang Gondes akan shuffle pesan untuk yang menonton video ini. Kita pakai ini ya, white ampunya Gondes. Ini pesan alam semesta versi Gondes, artinya yang bikin Gondes. Kita ambil pakai intuisi hati aja ya. Jadi kirimkan aku energi kamu agar aku bisa mengambil kartu ini menggunakan intuisi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan untuk yang menonton video ini. Oke. Kita akan buka satu persatu isi pesannya buat kamu yang menonton video ini atau menemukan video ini. Kita akan lihat. Saling sayang seharusnya. Saling sayang dari awal. Lebih baik mungkin dari awal ini ya. Awalnya bilang sayang, nggak taunya cuma memanfaatkan. Ya, setelah nggak dibantu kebingungan sekarang. Ya sayang sahabat aku semua. Berbicaralah yang baik, sama-sama membuka mulut. Selalu mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Bersamanya apa yang kamu harap kemungkinan akan dikabulkan pasti, karena Allah Maha Pengabul, Allah Maha Pemberi, Allah Maha Pemurah. Kemudian ada penuh kasih Tuhan, mendekatlah pada Tuhan, bermohonlah pada Tuhan, dan serahkan perasaan cintamu pada Allah saja. Cintailah dia karena Allah. Jangan mencintai karena pengertian kamu sendiri yang nanti akan berending melukai. Akan ada touring ya. Akan ada touring atau namanya itu tukar cincin ya. Berkomitmen. Akan ada komitmen. Bismillah aja kalau kamu masih sayang, ampuni dia, maafin dia. Ada angka 7. Kesabaran dibutuhkan. Ya, itu yang pasti. Dalam segala hal, termasuk hubungan ini. Kalau kamu masih sayang, boleh dekatkanlah dirimu. Dan paling tidak kamu harus lebih hati-hati karena kamu pernah dikecewakan. Ya, kecewa ini, menangis ini, banyak mengeluarkan air mata ini. Kisah tebaran kartu hari ini. Entah dia, entah kamu letakkan energinya. Tapi yang pasti, ini sosok orang yang pernah mengabaikan kamu akan mengincar kamu kembali dan akan mengejar kamu. Dan akan melakukan semuanya yang dilakukan untuk mendapatkan kamu kembali ya, dengan membuka proses, berusaha membuka lembaran baru, menawarkan cinta atau menjatuhkan pilihan sama kamu dan mencintai kamu sepenuhnya. Oke, sahabat Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa, tetap optimis, berjalan di jalan kebenaran, jangan pernah melampaui batasan, dan cintailah apa yang ada di dunia ini karena Allah,
Karena cinta sejatinya hanya pada kamu dan Allahmu, selebihnya hanyalah bonus. Jadi cinta dia karena Allah ya. Jangan pernah lelah jadi orang baik. Tetap jaga kesehatan ya, say, sahabat aku semuanya dimanapun berada. Karena kesehatan itu inti. Iman, kesehatan, dan kemudian uang ya. Oke. Ada kesalahan dalam milik Godes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Ada kebenaran mutlak milik sama sempurna Allah Subhanahu wa taala. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.